Senang bertemu kembali Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Di pagi hari ini kembali kita menyambut firman Tuhan untuk kita pedomani dan kita lakukan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita awali dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat yang pertama. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita bersatu dalam doa. Kami penuh kebahagiaan hidup yang kami peroleh dari Tuhan, dan itulah yang mendorong kami untuk datang bersujud menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang hendak kami dengarkan semakin melengkapi sukacita kami dan memampukan kami untuk selalu bersaksi atas kebesaran perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 92 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Dalam bahasa Batak Toba, tung nabalgado akka jadi-jadian-Mu ali jahuba, bagas situtudo akka pikiran-Mu. Demikian firman Tuhan. Sebuah pepatah atau falsafah hidup yang sudah biasa kita dengarkan dengan suatu maksud dan tujuan yang sangat luas dan mendalam, yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik atau guru yang paling baik. Baik pengalaman manis, baik pengalaman pahit yang dialami setiap orang, melalui peristiwa atau pengalaman itu mengajar, mendidik, semakin mendewasakan kita untuk lebih memaknai hidup ke depan. Melalui pengalaman hidup yang telah dialami, itu dapat menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Kalau itu pengalaman pahit, katakan saja semacam kecelakaan, maka kita akan belajar untuk lebih berhati-hati. Kalau itu pengalaman manis, akan lebih mendorong kita lebih bergiat dan lebih membangun diri semakin baik ke depan. Bahkan pengalaman orang lain pun, termasuk di dalamnya pengalaman orang tua, itu juga dapat menjadi kesaksian yang sangat berarti bagi orang-orang muda atau generasi-generasi yang mendengarkannya di dalam kehidupannya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kita boleh teringat akan satu nama, Fanny Jane Crosby, yang hidup dari tahun 1820 sampai 1915. Dia adalah seorang penulis lagu dan puisi yang sangat terkenal di kalangan Kristen pada zamannya. Apa yang bisa kita petik dari sejarahnya?
bahwa dia banyak menciptakan lagu rohani Kristen yang dia tulis, sehingga dia dijuluki ratu penulis lagu gospel. Sepanjang hidupnya, ia telah melahirkan atau menciptakan 8.000 lagu dan ada 3 kumpulan puisi. Padahal dia telah mengalami kebutaan total sejak kecil, yakni pada usia 6 minggu. Akan tetapi talenta seni musik dan sastra yang luar biasa dimilikinya, maka dia mampu mencipta, bahkan kita menjadi mengenal banyak lagu rohani yang menginspirasi iman dan kehidupan rohani kita untuk semakin percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kita boleh mendaftarkan beberapa daftar lirik lagu yang telah dia ciptakan sebagai mahakaryanya. Ya, diantaranya yang pertama, mampirlah dengar doaku. Kemudian pada kaki salibmu. Dan nyanyian yang saya bawakan tadi sebagai lagu pengantar, ku berbahagia. Dan satu lagi, selamat di tangan Yesus. Inilah yang sudah didaftarkan atau dimasukkan dalam kumpulan kidung jemaat yang sering kita nyanyikan. Meski juga ia cacat, buta, ia tidak pernah ingin dikasihani. Ia tidak mau menjadi sorotan orang-orang sehingga dia menjadi satu pribadi yang hanya tergantung dan mengharapkan belas kasihan orang. Dia tidak merasakan, bahkan tidak pernah merasa kecewa, apalagi menyimpan dendam terhadap dokter yang telah melakukan malpraktek yang menyebabkannya menjadi buta. Bahkan ia kokoh beriman. Ia semakin kuat, tangguh menjalani hidupnya beriman kepada Allah. Maka salah satu dari lagu yang saya daftarkan tadi, selamat di tangan Yesus. Apa yang menjadi kesan dari lagu ini? Bahwa lagu ini ternyata tercipta karena terinspirasi dari kematian anak bayinya yang baru lahir. Bahwa dalam batinnya atau dalam batin imannya, ia meyakini bahwa sang anak sudah aman, safe di pelukan Yesus. Itulah jiwa atau roh dari lagu selamat di tangan Yesus. Maka iman yang sedemikianlah yang menjadi suatu pelajaran bagi kita. Apa yang bisa kita petik lewat nas kita pada pagi ini atau hari ini? Bahwa iman yang demikian juga ada kita temukan dalam pemazmur. Sehingga dia mampu bersaksi, dia mampu berkata betapa besar karya dan perbuatan Tuhan yang dialaminya. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dari pengalaman hidup si Fanny Jane Crosby tadi, dan kita boleh melihat kembali dari si pemazmur, maka kita belajar akan arti sebuah kedewasaan iman atau kerohanian dengan mata iman yang terbuka, yang celik, memampukan kita melihat bahwa rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Inilah yang pertama kita boleh petik dari firman Tuhan hari ini. Maka rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk kehidupan kita. Dalam Mazmur 92 ini, kita juga menemukan ada banyak pelajaran atau pengalaman yang dituliskan untuk menjadi penuntun dan nasihat bagi orang-orang yang membacanya.
Tentunya kita juga pada saat ini. Dan dalam Mazmur ini juga kita menemukan pengalaman spiritualitas yang dituangkan sebagai pengenalannya tentang Tuhan dan sekaligus menjadi ajakan kepada segala ciptaan Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan namanya serta mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Seorang yang bernama Charles Spurgeon pernah mengatakan dia seorang penginjil yang berpengaruh pada abad ke-19 yang melakukan kebangunan rohani di Inggris. Dia pernah mengatakan bahwa kitab Mazmur adalah lonceng gereja. Apa fungsi lonceng gereja yang kita tahu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih? Tentu kita tahu lonceng gereja itu berfungsi untuk mengingatkan, memanggil atau mengajak. Lonceng gereja biasanya dibunyikan jam 6 pagi, jam 6 sore atau 2 kali dalam sehari. Maka ketika bunyi lonceng pertama pagi hari itu mengingatkan kita untuk bangun, untuk memulai aktivitas, tapi diawali dengan doa atau persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga dalam lonceng sore hari mengingatkan kita atau mengajak kita untuk beribadah, berdoa, menyerahkan seluruh aktivitas yang telah kita kerjakan kepada Tuhan. Dan kemudian lonceng gereja itu biasanya dibunyikan pada hari Minggu lebih lama dari hari-hari biasa. Dia lebih panjang dengungan atau bunyi lonceng supaya lebih jelas didengarkan orang-orang untuk datang beribadah ke dalam gereja. Maka nas hari ini yang boleh kita baca, saudaraku yang terkasih, juga adalah menjadi lonceng gereja bagi kita, yang artinya firman Tuhan hari ini juga mau mengajak kita untuk mengumandangkan segala perbuatan Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana pemazmur tadi berkata, betapa besar perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Maka saat ini juga kita mau menyampaikan pujian atau doa sebagai pernyataan dan kesaksian akan keberadaan Allah yang nyata kita rasakan dalam hidup kita, bahwa Dialah Allah yang sekali untuk selamanya. Dialah Allah yang maha besar, yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 148 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah penguasa atas segala sesuatu, sehingga Ia layak untuk dipuji dan dimuliakan. Kepada Allah Sang Pencipta, maka pujian itu kita sampaikan sebagai wujud yang kita tunjukkan loyalitas kita kepada Allah, bahwa Dialah Allah yang telah memberi segala kebutuhan kehidupan kita. Maka hanya Tuhanlah yang harus menerima pujian. Tentu kita sebagai ciptaan Tuhan dan yang lainnya harus mengenal dirinya sendiri, mengenal keberadaan kita, bahwa kita tidak layak menerima pujian dari sesama ciptaan lainnya. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, maka bagaimana kita mengenal Allah yang telah menciptakan kita, bahwa Dialah Allah yang punya kuasa, Dialah yang telah menyatakan kehendaknya di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa dalam ciptaannya Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya transparan. Tidak ada satu peristiwa pun yang berlalu tanpa sepengetahuan Allah. Sebab segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi ini, adalah ciptaan Allah. Untuk itu Allah harus menjadi pusat atau sentral pujian oleh segenap
ciptaannya. Bagaimana kita memfokuskan diri, memuji, mensyukuri segala karya atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka sebagai ciptaan Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Dan jangan pernah menyombongkan apapun yang kita peroleh, kita miliki. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuliakan Dia lewat kehidupan kita, lewat lagu pujian kita, terlebih lewat perilaku perbuatan-perbuatan kita yang kudus di hadapannya. Maka perilaku dan gaya hidup kita selalu dibaharui untuk semakin benar di hadapan Tuhan sebagai pengakuan kita atas karya perbuatan Tuhan. Maka itu akan dinyatakan lewat kedekatan kita dengan Allah dan mengenalnya, karena kita tahu dan telah menikmati karya anugerahnya. Maka itu juga akan mendorong kita untuk memberitakan namanya. Maka untuk itu, ibu bapak saudaraku yang terkasih, lewat hidup kita, kita boleh bersaksi siapakah Allah di tengah-tengah hidup yang kita jalani ini. Kita boleh mengatakannya, Dialah Allah yang maha tinggi, yang mengatasi segala sesuatu. Dia adalah Allah yang melakukan yang baik dalam kehidupan manusia dan ciptaan lainnya. Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang lebih disegani. Dia adalah Allah yang mengatasi segala ilah, dewa-dewi, segala bangsa yang ada di dunia ini. Dan Dia juga adalah Allah pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kehormatan dan kemuliaan ada di hadapannya. Kekuatan dan keindahan juga ada di dalam kekudusannya. Karena kekudusan itulah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ibu bapak saudara yang terkasih, maka memuji Allah serta mengaku bahwa Dialah Raja yang berkuasa. Seluruh perbuatan-perbuatannya adalah keajaiban di mata kita. Maka itu juga mari kita nyatakan sembari menunjukkan sikap hidup sebagaimana hidup yang dituntut untuk kita perbuat. Kita juga harus sadar bahwa terkadang manusia memang jatuh ke dalam jurang di hadapan Allah atau hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Akan tetapi syukur bagi Tuhan karena kita telah disebut sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya di dalam Yesus Kristus yang telah mengangkat kita menjadi kepunyaannya. Maka Ia telah menuntun kita dari setiap kekeliruan agar berjalan dalam kebenaran dan dituntun oleh hukum Allah. Maka hari ini saudaraku, bersaksilah, nyatakanlah keherananmu, keagungan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu dalam hidup kami. Terlebih atas firman-Mu yang sungguh memberi kami kekuatan, meneguhkan iman kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bahwa kami mau bersyukur atas karya perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami menghidupinya dan juga boleh menjadi saksi menyebarkan kebaikan Tuhan agar banyak orang-orang di sekitar kami semakin mengenal Tuhan. Berkati kami dan seluruh pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terlebih yang mendengarkan renungan ini, biarlah Tuhan mengurapi, memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Mari berkarya ibu bapak saudara yang terkasih di dalam sukacita memberitakan berkat Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Horas.